aplikasi dari misal. Jadi apa yang sudah menjadi praktik baik itu menjadi sebuah kebiasaan yang diulang. Nah, ini nanti penularannya itu melalui ceritanya anak-anak ke anak lain. Jadi yang tidak sekolah di tempat saya itu bisa mendengarkan ceritanya murid saya yang sekolah di tempat saya, praktik baiknya apa saja. Jadi proyek ini sesuai dengan proyek Komunitas Pancasila untuk pembangunan bangsa dan karakternya. Ada arti-artiannya. Lalu di sini tujuannya untuk membangun toleransi sehingga anak-anak bisa bernalar kritis. Nah, yang saya mau sharing, apakah budaya positif di sekolah pendidikan itu sudah ada kebiasaan-kebiasaan baik mungkin dari siswanya? Nah, terima kasih. Untuk kebiasaan positif di sekolah kami biasanya saling dulu waktu datang ke sekolah dari rumah ke sekolah itu masuk saling dulu, kemudian mengucap salam dari teman-teman, terus berdoa. Itu buat sampah coba. Mungkin ada yang lain, terima kasih sudah. Ada yang lain? Sudah ngerti mungkin? Ini budaya positif kebetulan ya. Untuk kebetulan itu misalnya untuk murid ya, kita menginformasikan masalah kegiatan anak-anak. Kan itu bisa dilakukan lewat WA group itu. Nah, untuk kegiatan anak-anak, kalau anak kebetulan itu ya, misalnya ada kegiatan yang harus memakai seragam olahraga. Nah, ada teman yang tidak masuk. Nah, itu saya itu pesan kepada anak itu, nanti tolong Mas dia dibilangin ya, itu memakai kaos olahraga karena hari itu tidak masuk. Nah, itu anak-anak bisa menyampaikan apa tidak? Itu sudah begini. Terima kasih. Nah, itu adalah praktik baik dari beberapa lembaga yang lain. Kalau di tempat saya pribadi, praktik baik itu berupa sebuah toleransi. Jadi ini adalah salah satu contoh proyek kami. Tapi itu tahun lalu waktu masih corona. Jadi toleransinya anak-anak itu bisa menggunakan baju adat dari masing-masing suku ya. Di Indonesia itu ada Bali, ada juga Jawa, dan ada Bengkulu, juga ada baju-baju dari Sulawesi juga. Nah, itu masing-masing ada Pancasila yang menggunakan ini. Kita kan juga masih sama budaya juga. Karena buang sampah kan tidak saya sendiri. Dan tadi yang memperingatkan atau memberikan amanah ke anak, nah itu bermain kerjasamanya ya. Nah, dari sini mungkin ada beberapa saran di dalam sebuah lembaga PAUD itu harusnya ada peran budaya positif dari seorang guru. Karena kan kalau tidak ada budaya positif dari kita, lalu siapa yang akan menerapkan budaya itu? Nah, budaya positif itu salah satu contohnya itu melalui beberapa perencanaan kegiatan, lalu manajemen pengelolaannya, dan ada asesmen juga. Yang nanti tujuannya nanti seperti ini. Karena kita buat ular itu ada rujukannya, ada referensinya yang nantinya meningkatkan kreativitas anak dan karyanya itu melalui beberapa kegiatan. Baik itu bernyanyi, bermain, dan bercerita. Mudah-mudahan di sini pernah tahu lagu jika berbuat salah bilang maaf. Oke, pernah tahu gitu ya. Nah, kebetulan lagu itu bisa saya gunakan untuk refleksi anak-anak ketika anak membuat usil kepada temannya. Jadi contohnya mungkin juga nanti usil ke temannya, tiba-tiba pembatasnya diambil. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Nah, kita untuk mengidentifikasi anak kita pasti bertanya, kenapa kok sampai pensilnya itu diambil? Aku kan cuma iseng. Nah, dari situ akhirnya kita bersama-sama menyanyikan lagu yang itu tadi, sehingga anak itu tidak merasa terpojok, tapi anak itu akan enggan berbuat yang tidak baik. Oh, gak baik ternyata anak dalam itu lagi, kayak gitu. Nah, setelahnya melalui lagu. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya salah. Terima kasih.
Baik Bunda-Bunda, saya lanjutkan nggih. Tadi sampai di filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantara bukan sebuah tabula rasa. Jadi semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menuliskan di kertas putih, tapi kertas putih itu biarlah tulisan itu kita tuntun mereka. Jadi tugas kita menuntun, bukan mengharuskan anak bisa ini itu, tidak. Yang selanjutnya adalah budi pekerti. Lalu, nah ini tadi tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi guru itu ibarat petani, di mana anak ibarat biji jagung. Yang mana kodrat alam dan kodrat zaman itu berpihak pada anak. Nah, di sini kita sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi, berpihak pada anak itu seperti apa? Nah, pembelajaran pusatnya sudah di anak. Jadi, kalau anak capek ya sudah biarkan anak itu melakukan kegiatan yang lain. Walaupun mungkin target kita anak bisa kalistung nih. Nah, nanti kalistung itu strateginya bermacam-macam. Salah satunya bisa menggunakan lospat atau mungkin kita menggunakan permainan tradisional itu juga bisa. Nah, perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi Bunda, sebenarnya kalau menurut saya pendidikan guru penggerak itu sudah include ya, mulai dari pendidikan inklusi, PAUD HI yang kemarin lagi rame, terus yang terakhir itu bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka. Tapi bukan semata-mata di pendidikan guru penggerak itu kurikulum merdeka diajarkan secara full, pembuatan modul ajar, lalu nanti kita membuat APP seperti apa, peta konsep seperti apa, tidak. Tapi kita yang diperbaharui adalah mindset kita ya Bunda. Jadi mental kita, gimana sih mendidik anak itu agar merdeka belajarnya. Nah, gimana nantinya itu lazimnya disiplin dikaitkan dengan sebuah kontrol. Di dalam hal ini, guru adalah sebagai manajer untuk mengontrol dalam menghadapi murid. Selanjutnya ada namanya ilusi kontrol, di mana paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid itu selalu terjadi di setiap harinya, di mana nantinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Nah, di situ ilusi memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harus dihilangkan ya Bunda. Jadi hak kita untuk memaksa itu dicoba dan di perlahan itu jangan sering digunakan. Kalau anak memang nggak mau mengerjakan, ya berarti kita harus punya cara lain. Nah, ini budaya positif itu seperti apa? Kita ada stimulus atau respon, ada ada sebuah hal yang untuk mendukung kita melalui respon-respon positif, dan itu dinamakan nanti teori kontrol. Jadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Jadi, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teorinya berarti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa mengubah orang untuk 100% berubah, cuma kita bisa memotivasi Bunda. Nah, di situ. Nah, nanti kalau stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita nanti di teori kontrolnya semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuannya ke dalam hal apa? Yaitu tadi ke budaya positifnya. Untuk selanjutnya, apa sih makna disiplin? Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai teladan, pastinya kita nanti dibenturkan dengan budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Salah satunya ada 5S, salam, sapa, senyum. Nah, seperti itu. Nah, kata disiplin pun dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan yang nantinya menjadi alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ada pepatah yang bilang adanya tata tertib itu bisa dilanggar. Nah, nanti pelanggaran itu seharusnya bukan hal yang salah, tapi itu ada hal-hal yang nanti membuahkan sebuah budaya positif dan tidak lagi kita gunakan. Kenapa? Karena pelanggaran sebenarnya kan ya nggak boleh, tapi dari hal-hal pelanggaran itu kita memiliki paradigma yang berbeda lagi. Nah, di sini Ki Hajat Dewantara itu sudah menyatakan kalau kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Jadi, kalau ada sebuah wacana di luar bahwasanya kurikulum merdeka, anak-anak diajak dolinan kok. Nah, bukan begitu Bunda konsepnya, tapi konsep kita itu lebih tahu apa sih potensi anak. Kan kita nggak pernah tahu, ada murid kita yang sukanya memang menggambar, terus kita beri LK nggak mau, kita ajak melakukan permainan yang lain itu nggak mau. Nah, itu berarti dia harus lebih dipupuk lagi tentang pengembangan seninya. Oh, ternyata dia memang bakatnya di seni. Nah, ini teori motivasi untuk perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya seperti itu dulu. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan selanjutnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ada sebuah budaya positif yang hidup di dalam lingkungan positif, lalu tercipta keyakinan kelas dan adanya peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang mungkin Bunda-Bunda agak bingung ya, aduh apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Nah, saya akan memberikan contoh. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau adanya nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu berarti tanggung jawab. Dan selanjutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu
menciptakan pemikiran atau menciptakan contoh bahwa menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita nggak mau diganggu orang, ya kita jangan mengganggu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah sebuah komitmen. Jadi anak-anak punya aturan. Dilarang telat. Nah, gitu nggih. Tapi bukan kata dilarang yang digunakan, seharusnya di sekolah sebelum bel berbunyi. Dilarang melakukan kekerasan. Itu nanti ada unsur menghormati orang lain dan merujuknya ke keselamatan. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini kita disuruh memilih untuk menjawab mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, mungkin ada beberapa bunda yang bisa menjawab mungkin. Coba dari teman-temannya Bunda Eni, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya Bunda? Bu Eni dan kawan-kawan masih bergabung? Monggo Bunda, ini nggak ada nilai 100 dan 0 kok. Jadi biar tahu, karena mungkin saya jawabannya hukuman, tapi jenengan semua jawabannya konsekuensi. Nah, itu biar tahu nih. Apa Bu Dia mungkin? Gimana Bu Dia? Apa Bu Dia kira-kira nih Bu Dia? Ada azan Mbak Widi. Oh, oke. Bu Anis mungkin? Ya, makasih Budi. Oke, Bu Anis. Sekali di dalam buku kalimat itu menurut saya itu sudah termasuk hukuman. Bu Anis, bolehkah kita seperti itu untuk anak-anak PAUD? Ya enggak lah, sangat tidak boleh. Kalau saya nih Bu Anis, biasanya nih kalau anak rame, nggak apa-apa, silakan rame, Bu Guru nggak melarang. Cuma mana bukunya, nanti kita menulis 4 halaman ya. Nah, jadi hukuman di sini itu hanya untuk menakuti mereka. Menakutinya itu ibaratnya, enggak Bu Guru, saya enggak rame lagi. Nah, itu bisa ternyata. Awal-awalnya sih saya kok jahat ya. Dan ternyata dari situ banyak hal gitu loh, Bu Anis dan bunda-bunda yang lain. Jadi ketika kita bilang hukuman ke anak-anak, itu anak-anak sekarang itu bisa menalar. Enggak, Bu Guru itu enggak menghukum. Termasuk, betul. Nah, jadi Begitu, kita tawarkan ke anak-anak biasanya. Anak-anak Betul. ini tidak tertib, enaknya bagaimana ya? Kita apakan ya? Kita apain ya? Begitu. Gitu ya. Nanti akan memberi jawaban sendiri. Oke. Kalau sudah sepakat, ya itu nanti dia akan konsekuensi dengan apa jawaban Oke. yang sudah diberikan tadi menurut kesepakatan bersama gitu, Bu Iji. Kalau kemarin sih karena di kelas saya itu yang PAUD, yang TK nih ya, kelas 188 cuma kita berdua, cuma Bu Diah dan saya. Jadi kemarin sempat teman-teman guru itu bingung. Bingungnya apa? Oh, saya sama Bu Eni, maaf 3 orang ya. Bisa di TK itu diterapkan hukuman atau konsekuensi? Ternyata bisa ya Bu Diah. Bisa. Jadi ya Bu Eni juga ya. Jadi apa ya? Kalau menurut saya sih anak-anak harus diperkenalkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Apalagi kalau di anak B itu sudah bisa menalar apa yang kita inginkan. Ya, konsekuensi sudah bisa. Nah, Ya. daripada lama-lama mikirnya, aduh hukuman apa konsekuensi ini. Nah, saya beri Ya. jawabannya. Kita tawarkan aja. Betul jawabannya Bu Anis, hukuman. Nah, saya jelaskan sedikit ya Bunda-Bunda. Jadi, mencatat 100 kali, oke, otomatis langsung hukuman. Push up 15 kali, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sepertinya kalau hukuman ini lebih banyak verbalnya ya. Ya. Fisik juga ya, tapi kalau konsekuensi itu langsung tindakan. Oke, kalau nggak boleh gini, harus begini. Nah, seperti itu. Nah, ini apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Nah, kalau hukuman itu ada efek jera, tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jika kita tidak berbaris sesuai aturan Bu Guru, nah otomatis kedisiplinan anak-anak itu kan menurun. Otomatis anak-anak kalau kita tinggal nih ada acara apa gitu, kemandirian mereka belum terbentuk. Gitu. Jadi salah satu contohnya kalau di kelas saya memang sengaja membiarkan mereka berkegiatan apapun. Apalagi hari ini. Hari ini kita ada bimbingan sampai jam 11 karena persiapan anak-anak masuk SD. Jadi mereka yang request. Nah, jadi di situ gimana? Anak B bisa request. Gali pertanyaan-pertanyaan di situ. Maunya seperti apa? Kayak gitu. Nah, dari baris, terus dari berdoa sampai apersepsi. Apalagi anak B, saya apersepsi nggak pernah lama-lama menyanyinya. Karena anak-anak kadang bosen. Langsung. Nah, ini kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh iya Bu Guru, kita nanti kalau nggak baris rapi, terus kita nanti kalau nggak periksa kerapian, ya nggak bisa. Ya kita nanti jadinya nggak lurus. Nah, anak-anak itu sebenarnya sudah bisa mengenal kata-kata itu yang mungkin kita mikirnya nggak iso iki arek karena ternyata itu sudah bisa. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia itu untuk survive atau untuk bisa bertahan hidup itu ada cinta kasih, diterima dulu nih di lingkungannya. Setelah itu ada kesenangan, ada kebebasan, dan baru penguasaan. Nah, ini ada beberapa permasalahan di mana nantinya kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Daripada saya cerita banyak-banyak, saya tampilkan videonya, nggih, jadi biar jenengan tahu semua.
Bukan Mbak Widya, kenapa? Suaranya sudah terdengar belum? Oke. Oke, terima kasih. Mas Rahul, tadi kok ngambil itu pensilnya Mbak Kesa terus ini rambutnya kenapa? Soalnya kenapa? Soalnya kenapa? Kenapa? Suka jahilin ya? Boleh apa tidak ya? Tidak. Mas Suna, rambutnya lagi digini-giniin, kenapa? Ayo. Gemas kenapa? Rambutnya lain kali kalau saya ada temennya, rambutnya dipegang gini aja, diginiin. Mau nanti rambutnya Mbak berikan. Terus kalau temennya nangis, habis itu nanti bilangnya, Mas Suna, dia makan Mbak Keisha, nanti dibilangin loh sama ayahnya mau. Nah, menuju sini, ayo. Jadi dulu, kalau berdua, 1, 2, 3. Kalau berdua, saya minta maaf. Maaf. Kalau berdua, saya minta maaf. Maaf. Kita tepuk tangan dulu. Semuanya, kalau sayang sama temannya, harusnya temannya diapakan ya? Sayang. Sama. Oke. Boleh tidak kalau temannya dicari gini-gini, nah. Nah, itu tadi contohnya ya Bunda, biar nggak bingung. Jadi nanti ada yang penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Jadi guru berbuatnya seperti apa dulu. Nah, tadi sudah ada contoh-contohnya. Jadi anak-anak untuk merefleksi kalau tadi itu perilakunya itu memang tidak diperkenankan melalui lagu itu tadi. Karena balik ya, kita masih mengikuti teorinya Ki Hajar Dewantoro mengenai metode sari suara. Jadi pendidikan itu berhubungan erat dengan gerak dan lagu. Nah, ini ada restitusi juga di dalam budaya positif, di mana itu ada kelompok mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada anak nakal dan mungkin ada anak yang jahil. Itu suatu perbedaan. Apalagi kalau kita di sekolah cuma 2 jam ya Bunda, kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan. 22 jam adalah tugas dari orang tua di rumah. Jadi kita kembalikan ke orang tua. Yang penting kita sudah mengontrol di sekolah sehingga terlibat komunikasi positif dengan orang tua. Ini 9 ciri-ciri restitusi, belajar dari kesalahan seperti video tadi, memperbaiki hubungan melalui lagu, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusinya, di mana nanti kita itu pasti melakukan sebuah kesalahan. Dan kita bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lalu kita ingin menjadi orang seperti apa dan nilai apa yang telah disepakati. Di sini kan nanti ada cara efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu melalui menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, serta validasi tindakan yang salah. Baik, terima kasih. Sekian sharing dari saya. Monggo mungkin ada yang bertanya mungkin. Silahkan. Bu Dia mau tanya, Ta? Kok kayak sudah? Ya, terima kasih Mbak Widi. Mohon maaf tadi skip ya, ada suara adzan. Saya ingin menanyakan Mbak Widi, di sini tadi kan di awal slide ada budaya positif getuk ular. Ketok itu Bunda. Getok. Oke. Getok ya, getok itu makanan ya. Getok makanan, kalau getok kan bukan, hati-hati ya. Iya, getok tular. Getok tular kalau sepengetahuan saya itu kata berantai, maksudnya itu sambung kata gitu. Untuk yang dimaksud Mbak Widi sendiri itu bagaimana ya? Mohon dijelaskan apa hubungannya dengan budaya positif yang ada di sekolah Mbak Widi. Terus apa barangkali saya bisa ATM meniru untuk diterapkan di sekolah saya. Aja, terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Jadi getok tularnya di sini itu lagu yang tadi itu loh Bu Dia. Kan mungkin di sekolah lain belum ada gitu. Kalau berbuat salah, kalau belum loh ya. Kalau sudah ya enggak apa-apa. Dan anak-anak kalau di tempat saya sekecil apapun kesalahan kepada temannya harus minta maaf. Seperti itu Bu Dia, getok tularnya. Jadi biar anak-anak tahu harus seperti ini kalau melakukan tindakan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu Dia, anak-anak itu selalu saya berikan penjelasan
pentingnya permisi, nyun sewu, derek langkung gitu. Nah, itu biar mereka tahu karena anak sekarang itu nggak tahu permisi. Jadi saya kepada temannya pun sesama temannya di kelas kalau lewat harus membungkukkan badan. Kalau enggak saya suruh balik. Walaupun dia sudah melewati 4 orang, saya suruh kembali lagi. Jadi biar tahu getok tularnya kalau untuk anak TK ya melalui lagu, tindakan kita kan langsung ya. Aksinya itu loh, betul sih, tugas kita kan aksi nyata, ya aksi nyatanya itu seperti apa, mungkin seperti itu. Kalau untuk di ATM monggo, tapi ya lagunya itu kan ya sudah umum gitu loh, apalagi saya kan nggak bakat tuh Bu Dia kalau lagu-lagu dan lalala itu nggak bakat gitu loh, jadi ya saya mikir pakai lagu aja kali ya saya gitu. Monggo mungkin Bunda Anis mungkin menambahkan atau mungkin mau bertanya juga monggo. Ya, terima kasih Mbak Widi. Itu kayaknya ada teman saya, teman lama itu, Bu Astri. Bu Astri temannya. Ya, Bu Astri ya, gitu loh. Itu ya yang perlu kita tandaskan untuk apa memunculkan budaya positif di lembaga kita masing-masing itu adalah dari gurunya sebagai model, itu yang utama itu. Oke. Itu kalau pengalaman saya di lembaga saya itu untuk pembiasaan awal tata tertib itu sekitar 3 bulan itu biasanya anak-anak mulai ngeh itu. Kalau anak-anak itu diberitahu, dilakukan itu biasanya langsung anak-anak itu bisa mengingatnya. Tapi gurunya tidak boleh bosan-bosan, harus terus mengingatkan dan jadikan model bagi murid-muridnya. Kalau gurunya nggak memberikan contoh nyata, anak-anak pada usia dini itu tidak mungkin akan bisa melaksanakan seperti apa yang diinstruksikan gurunya. Gitu Mbak Widi. Waduh, terima kasih sekali. Nah, di Bu Anis sendiri budaya positifnya seperti apa? Apakah mungkin ada yang beda gitu Bu Anis, kan kita bisa sharing nih di sini? Ya, sebenarnya ya pada umumnya sama ya. Tapi di sini tuh saya itu lebih lebih sensitif pada percaya diri itu anak-anak itu. Tiap hari anak-anak itu harus bisa menceritakan tentang pengalamannya itu di tempat saya. Soalnya di situ tuh saya lihat awal masuk itu anak itu tidak berani tidak berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu gimana, anak-anak nggak berani itu. Pertama anak-anak disuruh bercerita itu mesti ada 1-2 aja yang tetap anak-anak itu aja. Terus kemudian agak lama sekarang itu semuanya berani maju, walaupun kadang maju itu tidak tahu apa yang diceritakan, kadang hanya diam aja di gurunya. Itu sudah, menurut saya itu sudah perubahan yang bagus bagi saya itu. Jadi anak semua menurut saya berani maju, berani menceritakan pengalamannya walaupun dengan suara yang pelan gitu. Dekat gurunya gandengan itu nggak apa-apa, yang penting anaknya itu berani bercerita, dan dia tiap hari itu mesti menceritakan keadaannya dari pengalamannya di rumah, di sekolah, dengan teman, dengan tetangganya, itu mesti dia cerita di situ. Itu Mbak Widi yang saya lebih utamakan tuh, berani mengungkapkan idenya itu Mbak Widi. Oke, terima kasih. Gimana Bu Dia? Mungkin kok beda ya? Kok sama? Nah, itu kan nggak tahu nih. Gimana kalau menurut Bu Dia? Terima kasih. Kalau di sekolah saya sharing sedikit. Setiap kali ada pendidik datang, guru datang, itu anak-anak masuk itu kan tidak sama dengan jamnya pendidik. Pendidik kan jam 7 sudah ada di sekolah, sedangkan anak-anak kan 7.15 baru sampai di sekolah. Itu biasakan, anak-anak dibiasakan untuk mencari. Biasanya kan kita piket ya secara bergiliran untuk menyambut kedatangan anak. Biasanya di depan sekolah itu cuma ada 1-2 guru, biasanya di kepala sekolah, yang itu anak-anak selalu mencari gurunya. Kalau kurang itu selalu dicari. Cuman untuk salim. Jadi kita setiap pagi membiasakan salim. Ada yang datang ke sekolah itu cemberut. Sempat ditanya, kenapa cemberut? Nggak boleh masuk kelas kalau wajah mereka belum senyum. Begitu. Kalau di tempat saya begitu Mbak Widi. Untuk kegiatannya anak-anak, kalau percaya dirinya, di setiap materi, di setiap tema, saya di sekolah saya kan masih memakai kurikulum 13 ya, belum implementasi kurikulum merdeka. Itu setiap tema kita mencari bahan pembelajaran. Misalnya kemarin itu pas waktu tanaman. Pas waktu tanaman anak-anak membawa macam-macam sayur. Alhamdulillah orang tua juga mendukung dan membawakan anak-anak sayur itu tidak ada yang sama dengan teman yang lain. Nah, di situ anak-anak dituntut untuk bermain peran menjadi guru. Menjelaskan sayur apa itu yang dibawa, kegunaannya apa, warnanya apa, berapa jumlah daunnya, mana akar, mana batang, dan itu anak-anak sudah mulai mampu untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui. Dari situ saja kalau sharing saya untuk di kelas. Barangkali ada ibu-ibu lain yang lebih luar biasa lagi, monggo. Wah, terima kasih sekali Bu Dia. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bu Dia atas pertanyaannya dan Bu Anis atas sharingnya. Nah, mungkin bunda-bunda yang lain sepertinya antara, kan kita nih kalau di PGP nih, kadang ada orang yang waduh bingung, materinya sulit. Sebenarnya nggak sulit kan ya Bu ya? Intinya tuh kita udah aksi nyata apa nih di sekolah. Sebenarnya sudah pernah kita laksanakan, cuma kita nggak sadar dengan kata-kata yang terbaru seperti itu. Nah, jadi di budaya positif ini, saya bisa merefleksikan sekedar sharing sederhana tadi, bahwasanya
apapun yang akan kita laksanakan itu harus kita awali. Jadi ketika kita belum melakukan aksi nyata, otomatis teman-teman yang lain tidak akan bisa melihat. Oh, seperti itu ya ternyata hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi budaya positif getok tular sendiri itu memberikan hal-hal positif melalui informasi, melalui apa? Ya, melalui komunikasi. Otomatis kan anak-anak di sekolah saya tadi pasti cerita ke sekolah lain, anak yang bersekolah di tempat lain. Nah, di sekolahku kalau usil atau aku jahil ke temanku sampai nangis, ya aku harus menyanyi dulu. Terus kalau lewat harus bilang permisi dulu. Nah, mungkin di sekolah lain belum melakukan budaya positif tersebut. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sehat selalu ya Bunda-Bunda. Monggo kalau mau live silakan. Tetap di room juga silakan. Terima kasih. Mas Lahul, tadi kok ngambil itu pensilnya Mbak Kesa terus digini-giniin rambutnya kenapa? Soalnya kenapa? Soalnya kenapa? Kenapa? Suka jahilin ya? Boleh apa tidak ya? Tidak. Mas Huna, rambutnya tadi digini-giniin. Kenapa? Ayo. Gemas kenapa? Karena rambutnya panjang. Lain kali kalau sayang ke temennya, rambutnya dipegang gini aja, diginiin. Mau nanti rambutnya dibeginikan. Terus kalau temennya nangis, habis itu nanti bundanya, Mas Zuna, diapakan Mbak Keisha, nanti dibilangin loh sama ayahnya, mau. Nah, duduk sini, ayo. Nyanyi dulu. Kalau berbuat 1, 2, 3. Kalau berbuat salah minta maaf. Maaf. Kalau berbuat salah minta maaf. Maaf. Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya kalau sayang sama temannya, harusnya temannya diapakan ya? Sayang. Bisa? Oke. Boleh tidak kalau temannya tuh dijahili gini-gini, nak? Tidak boleh. Kenapa ya kok tidak boleh sama Bu Guru? Karena nanti temannya bisa nangis. Karena merasa kan soalnya rambutnya ditarik-tarik. Minta maaf dulu, bilang, Mbak Keisha, saya minta maaf. Bilang gitu gimana? Mbak Keisha, saya minta maaf. Maafkan, nak? Ya. Sama? Sama-sama. Oke, coba Mas Dira. Oke. Nah, tadi adalah implementasi yang ada di sekolah saya. Jadi yang selanjutnya akan ada sharing sebentar mengenai budaya positif. Salam dan bahagia, Om Swastiastu Rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan Zoom meeting ini. Di sini saya sedikit sharing ya mengenai apa itu budaya positif yang sudah diberikan banyak sharing juga di modul 1.4 yang telah kami pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 7. Apakah makna budaya positif dan bagaimana contoh penerapan positif yang telah diterapkan? Budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi salah satu contohnya seperti tadi ada sebuah masalah di mana ada 2 anak yang gemes atau mungkin lebih tertarik kepada temannya karena rambutnya panjang. Nah, karena kejahilannya atau keusilannya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di Keisha-nya tadi. Jadi di situ ada kebiasaan-kebiasaan baiknya, yaitu setelah
mengusili, menjahili temannya, dia tetap meminta maaf. Nah, di sini peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab menjadi salah satu tujuan budaya positif di sebuah sekolah. Adanya perubahan paradigma. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau anak itu unik, yang memiliki budi pekerti, di mana nantinya tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Dan diibaratkan guru sebagai petani, anak pun diibaratkan sebagai biji jagung, sehingga kodrat alam dan kodrat zaman saling berkaitan dan masuk lagi berpihak kepada anak. Nah, di sini perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, di sini perubahan paradigma itu sesuai dengan PAUD HI yang lagi digencarkan oleh pemerintah, di mana nantinya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, dalam kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada yang namanya ilusi kontrol, di mana paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi adanya miskonsepsi tentang kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru sebagai fasilitator, jadi bukan mengontrol lagi. Sebenarnya guru itu memfasilitatori, jadi lebih ke mengawasi ya. Jadi mengawasi di sini bukan sepenuhnya anak harus seperti ini, seperti itu. Nah, ibarat kertas putih, bahwasanya guru harus menuntun murid untuk bisa menulis dengan baik. Nah, kalau tidak bisa menulis dengan baik, mungkin si murid itu memiliki kekhasan tulisannya yang dikehendaki murid. Jadi kita juga tidak boleh memaksa, sehingga ilusi itu berkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, maka kekuatan karakter seseorang itu akan menentukan seberapa tahan orang itu diberikan masalah, daya tahannya sampai seberapa kuat. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, sehingga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun hal tersebut tidak dibenarkan di dalam filosofi KHD. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon itu terdapat di dalam teori kontrol. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Dengan apa? Nah, contohnya ada stimulus respon seperti ini. Bapak dan ibu-ibu di ruang Zoom meeting. Jadi stimulus respon itu salah satu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak bisa. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga ada stimulus respon lagi, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun itu perilaku buruk, mungkin tujuannya bisa menjadi efek jera, atau mungkin sang pelaku atau yang memperbuat perilaku buruk itu merasa kesakitan atau merasa tertekan. Nah, apa makna disiplin? Nah, di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, yang mana sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif yang terlahir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, kalau memberikan hukuman ke anak, nah itu jangan sampai dia ada efek jerahnya. Jadi, agar dia takut dan tidak melakukan lagi. Jangan seperti itu. Nanti ada beberapa strateginya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus ada pendisiplinan yang kuat. Jadi pendidikan karakter disiplin melalui budaya positif itu harus tertanam sejak usia dini.
Nah, apakah anak TK bisa diberikan hal itu? Usia 4 hingga 6 tahun itu apakah bisa? Sangat bisa. Karena mereka itu adalah peniru yang sangat ulung. Jadi apa yang kita perbuat, mereka akan mencontoh perbuatan kita. Oleh karena itu kita sebagai guru harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan contoh. Salah satunya di sini disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri. Nah, seperti tadi contohnya ada video bahwa ada anak yang usil tadi kepada temannya dan mereka akhirnya di situ bukan dihukum tapi dia bernyanyi bersama-sama untuk tidak mengulangi hal tersebut. Jadi nyanyian itu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah saya melalui getok tular. Jadi dari nyanyian mereka nanti kalau ada permasalahan atau mungkin ada temannya yang lagi usil, lagi berbuat jahil kepada temannya saat bermain di rumah, mereka langsung menyanyikan lagu yang tadi telah dinyanyikan bersama-sama. Nah, di sini disiplin sendiri itu memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi internal itu motivasi dalam diri kita. Jadi kita harus punya niatan dulu. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya ya. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang terakhir, motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, disinilah tercipta budaya positif di sebuah lingkungan sekolah. Jadi, peraturan di kelas yang dibuat menciptakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini disepakati bersama sehingga lingkungan positif yang ada di sekolah akan membentuk budaya positif, di mana lingkaran besar ini jika setiap harinya menjadi kebiasaan anak-anak, maka anak-anak dengan mudahnya akan bisa membedakan mana perilaku buruk dan baik, mana perilaku terpuji dan tercela. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nantinya yang bisa membuat kita bertanya-tanya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mana prinsip universal itu disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Yang dikuatkan oleh paparan dari Gosen pada tahun 1998, bahwasanya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu bersifat intrinsik, di mana seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, yang lebih rinci dan konkret, di mana nantinya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sehingga semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini adalah contoh sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu seperti apa? Nah, berarti itu sudah mencerminkan tanggung jawab dari seorang anak. Dilarang mengganggu orang lain. Contohnya seperti video yang saya tayangkan tadi. Bahwa mengganggu orang lain itu berarti tidak menghormati orang lain dan tidak menghormati diri sendiri. Nah, dari sini timbullah keyakinan kelas. Beberapa contoh ini nanti bisa dibaca. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Itu ada beberapa tahap di mana ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan.
Nah, di sini ada beberapa tindakan guru sebagai sebuah pernyataan. Nah, mungkin di sini ada yang tahu jika ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu masuk hukuman atau konsekuensi ya? Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan. Bunda Uswatun mungkin atau Bu Katarina? Mungkin yang lain, mungkin ada Bunda Nailir, atau Bapak Davi, atau ada Bu Yulina, monggo, silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu termasuk hukuman. Nah, yang konsekuensi itu adalah sebuah perbuatan secara langsung. Jadi, hampir rata-rata hukuman itu bersifat verbal baru ke dalam bentuk tindakan. Hampir rata-rata masih bersifat abstrak. Masih sebuah ujaran-ujaran saja. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak ada hal yang menyakitkan namun harus terjadi. Lebih ke tindakan ya kalau konsekuensi. Nah, kalau hukuman membuat peserta didik kita sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama sehingga menciptakan rasa trauma. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan itu termasuk hukuman, tetapi kalau konsekuensi anak lebih menghargai kedisiplinan itu sendiri. Sehingga nantinya kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kita juga di sini mempelajari bagaimana kebutuhan dasar manusia sehingga manusia bisa survival, di mana di sini nantinya kita membutuhkan cinta kasih atau diterima dulu. Setelah itu kita butuh kesenangan, baru kebebasan, dan baru ada nilai penguasaan. Nah, sebagai contoh, ada hal seperti ini. Ada sebuah pertanyaan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Bernama Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa si Agus ini seringkali meminta bekal makan siang dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba mungkin ada yang bisa. Monggo, silahkan. Bunda Uswatun mungkin? Saja deh. Oke, Bunda Catherine mungkin? Atau Bunda yang lain silakan. Di sini nggak ada ini kok, nggak ada betul dan salah. Jadi dicoba dulu nggak apa-apa. Ya Bun, Monggo Bunda Catherine. maaf ini aku sambil ngasih makan anak ini di rumah. Oke ya, silahkan nggak apa-apa, santai aja. Kita kan sharing. Ya mungkin anak si Agus ini mungkin nggak tahu ya apa jenis bekal makanan yang disiapkan oleh orang tuanya, apakah setiap hari gonta-ganti bervariasi atau enggak, sehingga membuat anak itu menginginkan bekal makanan temannya yang lain gitu. Ya, tapi ya mungkin yang agak sedikit perlu diberitahu sama anak kita Agus ini mungkin tidak dengan paksa, itu saja. Ya namanya anak-anak ya setiap hari pasti pembelajaran buat dia. Nah, kalau awal-awal mungkin enggak apa-apa, teman-temannya si Agus ini diajarkan juga untuk mau berbagi,
gitu ya kan, enggak apa-apa gitu ya, setiap hari kalau mereka juga mau belajar berbagi ya enggak apa-apa. Kalau ada yang mau berbagi juga intinya kita tidak memaksakan gitu. Boleh ditanyakan ke teman-temannya, siapa yang mau berbagi dengan Agus hari ini, seperti itu kan. Nah, tapi juga kita boleh mengajak bicara orang tua dari Agus ini gitu kan, menyampaikan perkembangan anak di sekolah bagaimana, sambil kita periksa juga kenyataannya sehari-hari bekal makanan yang dibawa oleh Agus ini apakah memang variatif atau bagaimana. Begitu. Sebenarnya sih ketika dia meminta teman-temannya untuk memberi bekal makan siang sama dia, itu nggak salah sih, tapi mungkin yang perlu diajarkan atau diingatkan sama anak kita si Agus ini, ya jangan memaksa, itu aja kalau menyikapi studi kasus ini Bunda. Demikian sih Bunda, menurut saya mohon ditambahkan bila ada saran masukannya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, wah terima kasih sekali Bunda sharingnya. Nah, kalau dalam konteks penerapan disiplin positif itu sudah benar Ibu Katarina. Di sini Ibu Ani itu harusnya mencari tahu alasannya dulu ya. Kenapa sih Agus seperti itu? Mungkin memang minta diperhatikan. Dalam arti di rumah mungkin orang tuanya terlalu sibuk, itu bisa. Jadi budaya positif ini, apalagi kedisiplinan, hukuman, konsekuensi itu melihat kondisi psikologis anaknya dulu. Kenapa sih bisa seperti ini? Adakah unsur-unsur lain yang berdampak pada dia dalam lingkungan di rumah sebelum dia ada di sekolah. Jadi apabila jawaban Agusnya itu ya karena Agus lapar, orang tua tidak memberi bekal makanan, orang tua sibuk kerja, berarti kebutuhannya kan bertahan hidup nih. Tapi kalau memang Agus itu senang pada temannya, untuk memperhatikan dia, berarti kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Jadi dia harus diterima. Kebutuhan untuk diterima mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi kalau memang jawabannya itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia memang kebutuhannya dalam hal penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan, ini loh Agus bisa meminta bekal secara paksa dan mereka nggak berani nih sama aku. Nah, seperti itu. Tapi kalau dijawab lagi oleh Agus, dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu diberikan bekal yang sama, berarti dia butuh kebebasan karena dia punya pilihan seperti itu. Nah, yang terakhir nih, kalau jawaban Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti memang dia butuh kesenangan. Nah, disitulah nanti penerapan disiplin positif ini akan lebih terimplementasi di lembaga sekolah masing-masing untuk Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting ini. Nah, ini adalah hal-hal yang berkesinambungan dari yang awal tadi di budaya positif. Nanti kita ada 5 posisi kontrol, di mana ada motivasi, ada identitas gagal dari luar, dan itu ada identitas berhasil atau sukses, juga kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Sehingga nantinya identitas gagal itu akan diturunkan menjadi menghindari hukuman, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir, identitas berhasil dan sukses dari kontrol diri ini menghargai diri sendiri. Jadi nanti seperti apa guru itu akan berbuat, apakah di penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, kita bisa mengamati di sini. Yang pertama, dari motivasinya guru berbuat, bersifat penghukum, di mana nanti gurunya itu membentak-bentak, jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ketika guru berbuat untuk pembuat merasa bersalah, nah itu pasti nanti cerita, seharusnya Agus seperti ini, ibu kecewa atas sikap Agus. Nah itu, jadi membuat anak memang merasa bersalah. Tetapi ketika guru berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Seperti tadi, mungkin Agus itu bosan, bekalnya sama setiap hari. Nah, seperti itu. Kalau guru berbuat untuk pemantau, nanti menghitung dan mengukur kenapa anak ini bisa melakukan hal tersebut, sehingga nantinya guru berbuat sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan adanya tadi, ada seperti validasi dari video yang saya tayangkan tadi. Nah, sekarang masuk ke apa itu restitusi. Jadi restitusi sendiri itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini menurut paparan Gosen di tahun 2004. Sempat sih restitusi itu sebuah kata-kata yang waduh asing banget. Wah, ini baru nih. Nah, sama saya pun baru mengenal itu di pendidikan guru penggerak ini. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi, di mana 9 ini yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Agus tidak menebus kesalahannya dari memalak temannya, jadi meminta bekal secara paksa, namun dia belajar dari kesalahannya. Ketika saya mengancam teman saya, berarti itu ada sikap yang tidak baik yang tidak seharusnya saya lakukan ke teman-temannya. Nah, yang kedua memperbaiki hubungan. Nah, bagaimana nanti Agus ini akan memperbaiki hubungan pertemanan dengan teman-temannya yang lain, sehingga nanti akan terbentuk sebuah tawaran, bukan lagi paksaan. Nah, nanti pasti temannya menawarkan, Agus mau nggak? Ini mamaku buat bekal agak banyak, coba deh kamu cicipi. Nah, bisa jadi tawaran ini akan dilakukan oleh temannya Agus karena apa? Karena Agus sudah memperbaiki hubungan. Sehingga nantinya restitusi sendiri menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk introspeksi diri, merefleksi diri. Jadi restitusi sendiri itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, apa yang akan dia lakukan. Di mana nantinya cara yang paling baik untuk memperbaiki diri ya dari restitusi diri itu sendiri. Restitusi pun fokus pada karakter, bukan tindakan, sehingga nantinya restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak lagi disendirikan atau dipisahkan, melainkan kembali kepada teman-temannya tadi, agar dia mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki hubungannya, belajar dari kesalahannya. Sehingga adanya teori segitiga restitusi ini di modul 1.4 itu kita harus memvalidasi tindakan yang salah, di mana nantinya kita menanyakan keyakinan dari menstabilkan identitas. Jadinya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada yang bertanya silahkan atau sharing silahkan. Pak Davi mungkin ada yang ditanyakan, apa mau sharing? Monggo silahkan. Jadi kalau sharing, jadi saya lebih tahu. Oh mungkin kesalahannya di sini nih. Bu Uswatun mungkin, waduh ini senior saya nih. Gimana Bu Us? Aku ada yang salah nggak sih? Halo, kedengeran nggak, Bun? Kedengaran Bunda. Oke, yang pertama saya mengapresiasi ya, bagus sekali tadi presentasinya, sudah lengkap sekali loh. Sampai simulasinya juga sudah ditayangkan. Mungkin gini ya, saya ada satu seperti masih bingung sih, Bun.
antara hukuman sama konsekuensi tadi ya. Kalau hukuman kan bersifat memaksa, konsekuensi itu menyadarkan si pelaku gitu ya, yang melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana kasusnya jika pelanggaran yang dilakukan itu berat, misalnya sudah mengarah ke pidana, apakah kita masih tetap memakai konsekuensi tadi sesuai restitusi atau kita memakai hukuman saja? Jadi di sini apakah ada batasan gitu? Kita memakai restitusi itu untuk hukuman untuk pelanggaran seperti ini, terus memakai hukuman itu untuk pelanggaran yang seperti ini, begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, pertanyaannya dan sharingnya luar biasa. Kalau saya nih Bu Uswatun, karena di TK nih ya, maksudnya di pendidikan anak usia dini, mungkin kalau pidana masih belum ke situ. Cuman pengalaman saya pernah mengajar di SMA, salah satu SMA negeri, kalau memang sudah merujuknya atau memang mengerucutnya ke pidana, kalau saya lebih ke hukuman. Karena kenapa? Otomatis mungkin di pendidikan dasar pun, di sekolah dasar sekarang anak-anak bisa sampai ke hal-hal yang berbau pidana. Salah satunya bullying mungkin ya di SD itu ya, kan sering tuh menyebut namanya papanya anak-anak lain, maksudnya ayahnya teman-temannya yang lain untuk nama panggilan nih. Nah, di situ itu pun kan sudah masuk pencemaran nama baik dan anaknya merasa tidak nyaman, akhirnya papanya nanti ke sekolah. Kalau menurut saya dimasukkan hukuman, batasannya di mana? Ketika nanti kita mencoba diri segitiga restitusi terlebih dahulu, waduh diberi konsekuensi kok nggak sesuai ya ini anak-anak, kok ini kok makin menjadi-jadi. Nah itu baru boleh hukuman. Padahal tadi sudah saya jelaskan kalau hukuman itu tidak diperkenankan untuk anak-anak, untuk peserta didik, baik itu di jenjang sekolah dasar ataupun di taman kanak-kanak hingga mungkin di mahasiswa ya atau perguruan tinggi. Tapi kalau saya pribadi, kalau ranahnya udah masuk ke tindak pidana, baik itu seperti bullying, terus nanti ada lagi kekerasan seksual, pelecehan seksual, waduh kalau saya itu lebih merujuknya nggak apa-apa nih ke hukuman, apalagi mungkin di SD itu ada guru BK-nya nggak sih Bu Us? Atau Bu Us sendiri selaku guru BK sebagai guru kelas apa gimana ya kalau di SD? Di SD nggak ada, Bunda. Oh gitu. Mungkin batasannya di situ deh Bu Us. Ketika nanti Bu Us sudah menerapkan di segitiga restitusi, konsekuensinya sudah nggak bisa jalan, ya udah kita ambil jalur hukuman karena itu sudah di luar kendalinya anak-anak. Maksudnya anak-anak sekecil itu sudah berani berpidana nih, ditindak perilakunya itu sudah benar-benar mengacu nih ke tindak pidana, kan agak bahaya juga kalau kita tetap di zona nyaman segitiga restitusi yang di hal-hal yang berbau konsekuensi, karena kan menyadarkan anak nih. Nah, menyadarkan anak di sini kan kalau kita nggak pinter-pinter strateginya kan ya susah. Nah, kalau saya sih batasnya ketika anak ini nggak berbuat parah ya mungkin dalam hal konsekuensi saya masih oke. Tapi ketika ini sudah di luar nalar, segitiga restitusi sudah dibuat, sudah dilaksanakan, diimplementasikan, ya udah hukuman adalah salah satu yang paling sesuai mungkin karena dia sudah di luar batas. Dan mungkin dari SOP yang ada kedisiplinan di sekolahnya itu udah benar-benar aduh parah nih anak kayak gitu. Gimana kalau menurut Bu Us? Atau mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin? Kalau saya pribadi, sependapat sih sama Bu Widya. Mungkin kalau nanti sudah kita berkali-kali menggunakan restitusi, berusaha untuk membuat anak itu jerah dengan beberapa tadi sesuai tahap restitusi beberapa kali dan beberapa cara juga menggunakan tahap itu. Tapi kalau tetap mungkin bisa ke hukuman. Apalagi kan misalkan untuk anak-anak sekarang kan efek HP-nya kan juga sudah lumayan banyak ya di SD juga. Kadang itu ada yang sampai memukul teman, terus ada yang melempar. Kalau misalkan kita cuma mengandalkan konsekuensi, nanti takutnya itu masalah akan semakin melebar. Dari wali murid kan pasti juga gini, kok
begitu dibiarkan. Terus itu kan hal yang sudah berbahaya, kok cuma dikasih hukuman segitu, nanti kan tidak menimbulkan efek jerah gitu. Terus efeknya kan jangka panjang juga kan Bu. Nanti kalau misalkan wali murid sudah mengecap sekolah ini begini, tidak aman lagi untuk anak-anak karena yang melakukan tindakan seperti itu dibiarkan, cuma diberi pengertian seperti itu, nanti orang tua nggak percaya, akhirnya juga malah tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Begitu sih. Terima kasih Bunda. Iya Bunda Uswatun. Wah silakan Bunda Devi. Bisa di-unmute. Oke, makasih Adik Widi. Iya, alhamdulillah baik Bunda. Gimana kabarnya Bunda Devi? Wah jauh-jauh dari Jombang nih. Lagi acara di luar apa di sekolah Bunda? Ini kebetulan di sekolah, kebetulan juga ada guru yang di JGP 7 loh. Ntar nanti kita saling sharing. Betul-betul Bunda Devi udah lulus ya? Alhamdulillah, tinggal menunggu ya. Oke, alhamdulillah. Gimana Bunda Devi? Ada sharingnya mungkin saya ada yang nggak sesuai nih, atau mungkin bisa membantu yang tadi ada masalahnya Bunda Uswatun gitu. Tanggapan dengan apa yang menjadi permasalahan Bunda Uswatun ya. Pada intinya semua yang panjenengan sampaikan semuanya itu adalah saya sangat setuju. Tetapi kita kembali lagi di sini upaya pemerintah bagaimana sih kita memberikan treatment ataupun memberikan pendidikan yang tepat buat anak itu kembali lagi bahwa filosofi KHD itu kan kita menuntun. Memang dari kalau sudah notok jedok itu memang hukum itu boleh diberlakukan. Tapi kita harus ingat bahwa anak-anak melakukan suatu tindak yang di luar norma atau dalam bentuk kalau kalimat orang dewasa adalah suatu bentuk kriminalitas atau kejahatan, itu juga tidak lepas dari faktor kesalahan kita ataupun lingkungan. Nah, dari situ kenapa restitusi itu diharapkan dapat kita implementasikan kepada anak-anak supaya apa? Kita bisa memahami karakteristik anak, mencoba untuk memberikan pengertian dan penyadaran diri sehingga anak dengan sadar bahwa oh ini aku salah dan aku akan melakukan perbaikan-perbaikan itu. Harapannya direstitusikan itu. Nah, permasalahan yang disampaikan Bunda Uswatun itu tadi kan karena memang ini sudah ranahnya hukum. Dalam arti hal itu menyangkut keselamatan hidup orang lain. Kan begitu nggak Bunda Uswatun ya? Bunda Usnya sepertinya terpental Bunda. Ya, nah saya kira kalau memang hal itu sudah tidak bisa kita istilahnya restitusi itu kita terapkan kepada anak-anak memang sudah tidak bisa, bolehlah kita mungkin suatu bentuk hukuman sebelum sampai dengan bentuk hukuman kita meminta bantuan kepada mungkin seperti pendampingan anak ataupun apa sehingga hukuman itu buat anak itu kan efek jerah yang itu akan membekas sampai dengan seumur hidup anak. Dan ini benar-benar harus hati-hati sekali. Jadi kita benar-benar hukuman itu adalah sesuatu hal yang coba kita hindari. Apalagi dalam bentuk kriminal berarti kan ini perlu kita telaah semuanya. Kalau memang anak ini pembinaannya masih bisa, apalagi di bawah umur ya, pembinaannya ini masih bisa kita tolong semaksimal mungkin, sejauh yang mungkin itu kita bantu dalam pembinaan dulu. Kalau memang benar-benar tidak bisa maka kita harus melibatkan semua pihak, utamanya adalah dalam hal ini adalah ranah istilahnya hak asasi untuk anak-anak, utamanya di situ. Karena kita di sini kembali lagi tupoksi kita sebagai seorang guru adalah berupaya semaksimal mungkin menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau sudah permasalahan hukum dan lain-lain perlu kita bicarakan lebih lanjut kepada beliau-beliau yang mungkin memiliki
disiplin ilmu yang lebih dan juga harus menyangkut di perkembangannya anak untuk selanjutnya. Kalau menurut saya itu jadi benar-benar hukuman itu coba kita seminimal mungkin, seminimalisir mungkin lah. Kalau memang benar-benar banget baru kita minta bantuan dari hukum, dan hukum itu pun juga benar-benar kita melihat efek jerahnya anak ke depannya. Saya kira itu pendapat dari saya. Terima kasih. Sama-sama Bunda Devi. Wah, terima kasih sekali. Mungkin kalau itu bisa ya, kalau di sekolah dasar gitu. Setuju sekali dengan Bunda Devi. Kalau mungkin yang di SMA mungkin ada Bapak David dan Bu Yulina, mungkin ada pernah mungkin permasalahan yang lebih parah dari itu. Monggo bisa sharing. Gimana? Bapak Ibu silahkan kalau masih ada yang sharing. Kalau tidak, nanti akan saya tutup. Karena ini juga hari Jumat. Oke, saya mau perkenalkan. Boleh saya memberikan pertanyaan? Waduh, boleh-boleh. Sering juga nih Bapak Davi. Ya, perkenalkan Oke. saya Davi, saya mahasiswa PPG Prajabatan, dan sekarang saya PPL di SMA 5 Malang. Nah, di SMA 5 Malang ini ada satu kasus, yaitu dua cewek ini rebutan pacar dengan satu cowok. Dan itu sampai beritanya itu booming ya, sampai satu sekolah, sampai melibatkan guru-guru juga. Gimana caranya si dua cewek ini biar nggak rebutan cowok ini, bahkan sampai berantem seperti itu. Nah, mungkin bisa dikasih tanggapan mengenai kasus seperti saya ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waduh, agak dalam juga nih ya, rebutan pacar nih ya. Nah, kalau itu mungkin bisa dihadapi guru BK terlebih dahulu, walaupun nanti Bapak Davi sebagai wali kelas nih. Nah, ngobrolnya awalnya Bapak memanggil 3 anak nih ya, berarti yang karena kan lagi rebutan pacar nih ya, berarti kan 3 anak itu ditanya dulu maunya seperti apa. Nah, kalau nanti kita langsung ke hukuman, tadi sesuai dengan Ibu Bunda Devi, meminimalisir sekali hukuman. Nah, kita mencoba dengan konsekuensi atau kesepakatan kelas. Jadi, karena pacaran sendiri itu sudah umum ya di SMA, dan sebenarnya itu bukan tidak diperkenankan, tapi kalau bisa jangan deh. Maksudnya jangannya itu kan, itu nanti kalau nggak bisa mengontrol nanti jatuhnya ke hal-hal yang berbau pelecehan seksual, kekerasan seksual kan seperti itu. Tapi kalau masih dalam ambang batas cuma sekedar rebutan cowoknya atau ceweknya, itu kan nanti ada stakeholder-nya tersendiri di guru bimbingan konseling. Nah, itu Bapak Davi, apakah guru bimbingan konselingnya sudah angkat tangan ya dalam kasus tersebut? Karena kan itu lumayan sudah viral tadi katanya. Gimana Bapak Davi, apa mungkin guru bimbingan konseling masih belum tahu atas informasi itu atau gimana? Dilihatnya dari situ dulu, nanti baru kita bisa lebih dalam lagi.
Gimana Bapak Davi? Apakah sudah sampai tindak lanjutnya sampai di guru bimbingan konseling? Ya sudah, Oh, ya sudah sampai intinya tidak hanya bimbingan konseling yang kemarin itu memberikan treatment ke murid tersebut ya, ada guru, wali kelas, gitu juga seperti itu. Oh, jadi mungkin bisa yang seperti tadi konsekuensi dulu. Jadi ada kesepakatan kelas bersama, tapi kalau memang tidak bisa kesepakatan bersama, otomatis ya karena hal-hal itu sudah sampai di wali kelas, sampai di guru BK, ada treatment juga. Kalau tetap seperti itu ya mungkin skorsing dalam poin yang ada di SMA itu kan ada. Karena kebetulan dulu saya pernah ngajar SMA, jadi memang kalau hukuman itu di SMA udah biasa ya, walaupun kita harus meminimalisir karena Bunda Devi tadi, tapi hal-hal yang Bapak Davi ceritakan tadi kan aduh udah parah nih, maksudnya guru BK aja udah tindak lanjut, wali kelasnya tindak lanjut, guru-guru yang lain tindak lanjut, kalau anaknya tetap seperti itu sampai ada treatment juga masih sama ya otomatis nggak ada cara lain antara poin atau skorsing itu yang kita jatuhkan, karena sudah berbagai upaya kan kita laksanakan. Guru tetap menuntun pada kodratnya, tapi kalau yang dituntun nih agak bandel juga, sudah melakukan berbagai upaya ya mau gimana lagi. Mungkin Bunda Devi dan Bu Yulina mungkin bisa sharing juga atau memberikan masukan, bahkan sanggahan, monggo. Gimana Bapak Davi? Sebentar. Oke. Oke, silakan Bunda Devi. Oke, Mbak Devi, mohon maaf ya, ini boleh tahu dulu di antara ketiganya itu utamanya ini yang cowok dulu ya. Namanya cewek itu berebut itu tentunya cowoknya juga pastinya memberikan peluang kedua-duanya dong. Di antara cewek itu yang memang dipilih yang cowok siapa? Ada enggak? Kalau kasusnya sampai seperti itu, saya tidak paham ya Bu, karena kan saya di sana sebagai mahasiswa magang PPG, PPL gitu. Jadi yang saya tahu kasusnya itu hanya sebatas dua perempuan ini rebutan satu cowok dan sudah berantem. Jadi sudah ada adu jotos gitu. Berarti ketiganya belum pernah dipertemukan. Kalau sampai seperti itu saya nggak tahu, intinya sekarang itu ya kasusnya sudah mereda, tapi untuk tindak lanjutnya sekolah ya sudah ada pertemuan antara BK, guru sama wali kelas juga sudah ada gitu. Ya, saya kira mungkin pendapat saya adalah di ketiga-tiganya anak yang memang memiliki masalah itu harus bertemu. Karena memang bisa jadi rebutan cowok itu cowoknya tidak tahu bahwa keduanya saling memperebutkan dirinya. Hanya ceweknya aja yang merasa kepedean, katakanlah seperti itu. Sehingga mereka sudah berasumsi sendiri bahwa saya yang memang berhak terhadap cowok itu, sedangkan cowok kan belum tentu. Nah, mungkin dengan pengakuan si cowok, katakanlah memang saya menyukai si A, otomatis si B kan pasti akan merasa malu dengan sendirinya. Dalam arti hal dia akan berpikir dengan sendirinya. Kemudian pengertian-pengertian kita sebagai seorang guru baru bisa masuk ke dia bahwa memang namanya cowok kalau tidak menyukai, saling cinta itu kalau tidak saling menyukai secara otomatis kan bertepuk sebelah tangan. Jadi ya dia harus menyadari di situ. Mungkin di situ dulu. Jadi pertemukan ketiga dulu itu. Kalau memang permasalahan itu adalah di cowok tersebut, sehingga enggak sampai apa ya istilahnya permasalahan itu melebar apalagi sampai dengan viral gitu. Itu mungkin seperti itu, monggo mungkin yang lain. Nah, ya betul. Setuju Bunda Devi. Makanya saya tadi tanya, sudah bertemu bertiga belum sih? Terus
tindak lanjutnya dari guru BK gimana, guru kelasnya gimana. Gimana Bapak Davi? Mungkin nanti bisa dikasih sharing-sharing ini bisa membantu mungkin. Karena walaupun magang kan juga harus tahu nih dan harus siap nih permasalahan di SMA sekarang seperti apa. Nah, kalau nanti Bapak Davi jadi wali kelas kan biar sudah siap nih. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Davi. Mohon maaf juga kalau mungkin kurang berkenan atau kurang sesuai nih. Jadi saya sendiri di sini masih belajar dan terima kasih atas partisipasinya mau mendengarkan diseminasi mengenai budaya positif ini dalam hal getok tular. Jadi hal-hal ini bisa kita getok tularkan. Kita bisa berbagi kepada semuanya melalui cerita-cerita. Terima kasih juga Bunda Devi. Baik, sekian diseminasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.